Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul umumnya lebih cepat maju walaupun tidak kaya sumber daya alam. Namun sebaliknya, banyak negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi kualitas sumber daya manusianya rendah, sulit mencapai kemajuan. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditandai dengan kecerdasan intelektual, tetapi harus didukung dengan karakter mulia. Pembangunan sumber daya manusia yang mengabaikan pembentukan karakter akan melahirkan manusia-manusia yang tidak memiliki rasa cinta dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mereka hanya akan bekerja sekedar memenuhi kewajiban. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya karena mentalnya yang tidak bagus, tugas dan tanggung jawabnya dapat dimanipulatif oleh orang lain sehingga merugikan negara. Terlebih jika dia seorang aparatur sipil negara yang tugas dan tanggung jawabnya berorientasi pada pelayanan publik. Di Indonesia, menjadi seorang aparatur sipil negara merupakan sebuah profesi yang sangat menarik minat masyarakat. Data dari Badan Kepegawaian Negara, total ASN yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 4.465.678 orang. Jumlah yang sangat fantastis dan boleh jadi menjadi alat untuk mendukung lajunya pembangunan nasional. Namun sayang hadirin Bapak Ibu Dewan Hakim, data survei dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan masih banyak ASN yang dalam bekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban secara administratif. Masih banyak ASN yang pola pikirnya dalam bekerja hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban. Bahkan tidak sedikit ASN yang memiliki akidah, akhlak dan etika yang rendah sehingga terjadi penyelewengan jabatan. Mencermati fenomena ini, pada kesempatan ini saya akan menguraikan dakwah Al-Quran dengan judul Konsep Ihsan sebagai Karakter Aparatur Sipil Negara, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaannya. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Don hakim yang berbahagia, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 7 halaman 8113 mengatakan, kata amal dalam ayat tersebut menunjukkan kepada pekerjaan, usaha ataupun aktivitas hidup. Sementara Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya juz 4 halaman 355 mengatakan, ayat ini memberikan panduan kepada kita bahwa di dalam Islam bekerja itu adalah sebuah perintah dan akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini berarti seorang aparatur sipil negara ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan motivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya yang dalam agama disebut dengan ihsan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 1955. Beliau mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada seluruh makhluknya Allah. Ketika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika kamu ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Tajamkan pisaunya dan senangkan hewan yang akan disembelih. Hadirin yang berbahagia, hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ihsan itu merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh siapapun di dalam melaksanakan tugasnya. Apakah dia seorang rakyat biasa, apakah dia seorang pejabat, bahkan ketika dia seorang aparatur sipil negara, dia harus selalu memperhatikan prosedur tugasnya sehingga melahirkan pekerjaan yang maksimal. Kenapa? Bekerja bukan hanya untuk urusan dunia, akan tetapi kita ingin mencari apa yang disebut dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja keras. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya Quran surah Al-Qasas ayat 77 berikut. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya
wala tabghil fasada fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ibnu Asyur dengan mengutip tafsir Al-Misbah jilid 10 halaman 405 mengatakan, kata fima dalam ayat tersebut menunjukkan bagaimana ketika kita sedang melaksanakan tugas, ditanamkan, ditancapkan di dalam hati bahwa apa yang diusahakan itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari uraian dakwah ini dapat disimpulkan bahwa ketika seorang aparatur sipil negara menjadikan ihsan sebagai karakter pada dirinya, maka dia akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dari segi amal, spiritual, dan intelektual. Hadiri yang berbahagia, mengakhiri dakwah Al-Quran pagi hari ini sebagai pembuka, sebagai peserta awal, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kerinduan dan kecintaan kita kepada beliau. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.